tanpa luka sedikit pun. Baiklah, sekian materi dari saya. Selanjutnya materi mengenai keamanan dan perekonomian saat terjadinya konflik akan dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Jalaluddin. Baiklah, terima kasih kepada Suci Sekarwangi. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, kondisi keamanan dan ekonomi Palembang saat terjadinya konflik antara Sultan Anom dan Pangeran Jaya Wikrama. Pada saat terjadi konflik antara Sultan Anom dan Pangeran Jaya Wikrama, kondisi Palembang sudah tidak terkontrol lagi, baik kondisi keamanan juga perekonomian, dimulai dari kacaunya kondisi keamanan dengan sering terjadinya perampokan di perairan Sungai Musi. Sungai Musi ini merupakan jalur utama lalu lintas bahan-bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat di Palembang. Sungai Musi juga menjadi jalur perdagangan internasional yang membuat Kesultanan Palembang berkembang menjadi Kesultanan Maritim dengan perdagangan yang ramai. Sungai Musi ini memiliki 9 sungai utama yang bermuara atau disebut Batanghari 9. Di antaranya adalah Sungai Kikim, Sungai Lakitan, Sungai Rawas, Sungai Lematang, Sungai Kelingi, Sungai Enim, Sungai Ogan, Sungai Komering, dan Sungai Banyuasin. Hal ini tentu berdampak pula pada kondisi perekonomian masyarakat Palembang saat itu. Seperti bahan-bahan pokok menjadi sulit didapatkan sehingga menyebabkan harga-harga dari bahan pokok tersebut menjadi mahal. Sumber bahan pokok yang berasal dari daerah pedalaman atau ulu sulit masuk ke Palembang dikarenakan pedagang takut membawa dagangannya ke Palembang. Hal ini terjadi karena dampak konflik yang terjadi antara Sultan Anom dan Pangeran Jaya Wikrama. Melihat kondisi keamanan dan ekonomi yang semakin kacau, rakyat menjadi bingung. Mereka berharap Pangeran Jaya Wikrama dapat mengambil langkah agar rakyat dapat kembali hidup aman dan sentosa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mitralia. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah yang dilakukan Pangeran Jaya Wikrama untuk menyelesaikan konflik dengan Sultan Anom. Baik, untuk menghindari konflik yang berkepanjangan, Pangeran Jaya Wikrama memutuskan untuk pindah ke tempat lain yang bernama Kampung Kadipan bersama rakyatnya. Melihat kondisi keamanan dan ekonomi Palembang yang semakin parah dan permintaan rakyat kepada dirinya, Pangeran Jaya Wikrama mengambil langkah. Yaitu Pangeran Jaya Wikrama mengutus 2 orang pergi ke Betawi untuk melakukan kontrak perjanjian dengan kompeni Belanda. Perjanjian tersebut meminta agar kompeni Belanda dapat membantu Pangeran Jaya Wikrama untuk mengalahkan Sultan Anom. Kompeni Belanda untuk membantu Pangeran Jaya Wikrama dengan beberapa kontrak perjanjian. Selanjutnya dengan bantuan Belanda, Pangeran Jaya Wikrama berhasil menembakkan meriam mengarah ke keraton tempat Sultan Anom. Tembakan tersebut menyebabkan rakyat Sultan Anom berlari meninggalkan keraton. Sultan Anom dan para istrinya yang tidak tahan kemudian ikut pergi meninggalkan keraton. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nafal Yauma Salsabila. Kepadanya kami persilakan. Suci, sprintnya di mana ya? Ini sudah dikirim. Ya. Baiklah, terima kasih aku menjelaskan bagaimana kesepakatan antara Pangeran Jaya Wikrama antara
secara politik, ekonomi, dan kesepakatan mengenai loji. Yang pertama, Pangeran Jayawikrama itu harus 10 Buddha, yaitu terdiri dari 4 company yang waktu itu semua timah yang ditambang. Karena waktu itu kita tahu Bangka Belitung sangat kaya, terkenal pada abad ke-7 tepatnya, tapi waktu itu Kerajaan Sriwijaya belum sepenuhnya melakukan penambangan secara besar-besaran, dan melakukan penambangan besar-besaran itu saat masa kejayaan Sultan Mahmud Badarudin I atau Pangeran Jayawikrama. Dan saya di Bangka Belitung itu harus dijual kepada pihak Belanda sendiri. Dan poin ketiga itu ada gading, cula, dan saham tidak boleh dijual di tempat lain, semuanya harus dijual kepada company. Yang keempat adalah perusahaan adalah satu-satunya yang diizinkan untuk menetap di Palembang dan membangun benteng, termasuk benteng Kuta Besar. Yang kelima itu adalah tidak adanya kapal perang yang diizinkan di Palembang kecuali kapal milik perusahaan. Yang keenam ada setiap tahun armada kapal akan dikirimkan ke Batavia dan syarat dengan timah. Ini diselesaikan dengan harga yang disepakati. Poin ketujuh ada company boleh membuat loji atau kantor dagang di Palembang, tepatnya di Ulu Muara Sungai Ulur. Jadi seperti yang kita ketahui, loji itu adalah kantor dagang. Jadi semua hasil kekayaan yang ada di Palembang, mulai dari sahang, lada, rotan, dan timah itu harus dijual ke kantor dagang atau loji VOC. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kami sadar bahwa presentasi ini masih jauh dari kata sempurna. Lebih dan kurangnya saya selaku moderator saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam